Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Mulyasari dari program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kelembagaan agribisnis yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Pertama-tama, kita perlu mengetahui bahwa ada 3 jenis bentuk kelembagaan pada agribisnis. Yang pertama yaitu kepemilikan tunggal, yang kedua partnership atau kemitraan, dan yang ketiga koperasi. Baiklah, untuk yang pertama ada kepemilikan tunggal atau usaha sendiri. Kepemilikan tunggal merupakan kelembagaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan atau keluarga. Jenis organisasi ini hanya dilakukan oleh satu orang sebagai pemilik dan juga sebagai operator bisnisnya. Biasanya pemilik memiliki kendali penuh terhadap kelembagaan yang dimiliki. Sebagai salah satu contohnya, orang yang memiliki usaha di bidang input produksi untuk masalah operasional dan lain sebagainya itu mutlak dilakukan sendiri. Kemudian beban dan tanggung jawabnya juga ditanggung oleh pemilik itu sendiri atau perorangannya. Untuk keuntungan serta kerugian menjadi tanggung jawab pemilik itu sendiri. Orang yang melakukan bentuk kelembagaan ini menggunakan modal, pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya untuk menjalankan bisnis semata. Karena bentuk bisnis ini bukan badan dokumen terpisah, maka bisnis dan pemiliknya tidak dapat dipisahkan. Semua keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut saja. Lalu untuk kerugian dari kepemilikan tunggal ini, yang pertama, pada kepemilikan tunggal tidak terdapat pembeda antara aset bisnis dengan aset sendiri sehingga menimbulkan unlimited liability. Unlimited liability di sini berarti bahwa pemilik bertanggung jawab atas semua hutang bisnis. Itu berarti resiko yang lebih besar bagi mereka kontras dengan liabilitas terbatas di mana identitas hukum bisnis terpisah dari pemilik, sehingga hutang bisnis bukanlah hutang pemilik sebagai pribadi. Lalu yang kedua ada keterbatasan permodalannya. Karena bisnis ini dilakukan oleh pribadi, maka keterbatasan modal bisa saja terjadi, mengingat orang tersebut hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri sebagai pemilik bisnis. Lalu yang terakhir ada kepemilikan tidak memiliki stabilitas dan kontinuitas karena bergantung pada perorangan. Stabilitas usaha seseorang bisa saja terombang-ambing dan tidak jelas kalau sebuah usaha tidak memiliki visi misi yang jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua ada partnership atau kemitraan. Adalah bentuk kelembagaan di mana terdapat 2 orang atau lebih yang terikat bersama untuk menjalankan bisnis melalui perjanjian dan memutuskan untuk berbagi keuntungan dan kerugian dalam rasio yang ditentukan. Anggota secara terpisah dikenal sebagai mitra, tetapi secara bersama dikenal sebagai perusahaan. Kemitraan adalah hubungan hukum yang tidak terlihat antara mitra perusahaan. Perusahaan adalah bentuk fisik dari kemitraan dan nama bisnis dijalankan dikenal sebagai nama perusahaannya. Lalu terdapat 2 jenis kemitraan. Yang pertama ada kemitraan umum dan kemitraan terbatas. Dalam kemitraan umum, setiap mitra individu terlepas dari persentase modal yang dikontribusikan memiliki hak dan kewajiban yang sama kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Kemitraan umum ini adalah bentuk dasar dari kemitraan. Mitra berbagi keuntungan secara merata, demikian juga kewajiban keuangan dan hukum dibagi rata di antara mereka, di mana mereka memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Setiap mitra memiliki hak yang sama dalam mengelola, mengambil keputusan, dan mengendalikan bisnis. Lalu, kemitraan terbatas. Semua kemitraan diwajibkan oleh hukum untuk memiliki setidaknya 1 mitra umum yang bertanggung jawab atas operasi dan kegiatan bisnis, tetapi dimungkinkan bagi mitra lain untuk terlibat dalam bisnis secara terbatas. Kemudian keuntungan dari partnership yang pertama, biaya modal yang dibutuhkan lebih minim dikarenakan kemitraan mewajibkan setiap stakeholdernya memiliki peran masing-masing. Yang kedua, kemitraan itu seperti sebuah tim, di mana setiap anggota memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Lalu secara umum, kemitraan membagi tanggung jawab dan pemasaran dan yang lainnya bertanggung jawab dalam operasional.
Misalnya, ketika seseorang menjalankan kemitraan dalam segi agribisnis, mulai dari input, on-farm, hingga ke pemasaran, mereka bisa membagi antar mitra tersebut. Misalnya, untuk mitra A itu bertanggung jawab terhadap membuat atau memastikan input produksinya. Kemudian untuk mitra yang B diwajibkan untuk memenuhi bagaimana keberlangsungan dari on-farmnya. Lalu untuk mitra yang C bisa dibebankan tugas operasional pemasarannya itu seperti apa dan bagaimana. Lalu kerugian dari partnership. Kerugian dari partnership ini adalah kepastian, keberlanjutan, dan stabilitas kemitraannya. Karena ini merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, maka seseorang tidak bisa memastikan apakah keberlanjutan akan terus berlangsung atau tidak. Mengingat setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Tetapi untuk menghindari hal itu, sebagai sesama mitra harus punya kesepakatan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman tersebut. Lalu yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini juga dalam kepemilikannya dan pengoperasian maupun pengawasannya dilakukan oleh anggota. Lalu koperasi berkomitmen untuk membantu anggota meningkatkan harga jual produk yang mereka hasilkan dan atau mengurangi biaya input yang diperlukan untuk menumbuhkan proses produksi. Selain itu, koperasi juga membantu anggota dalam mencari pasar dan meningkatkan posisi tawar anggota. Kemudian karakteristik koperasi pertanian. Untuk kepemilikan koperasi pertanian itu merupakan milik anggota dan segala kegiatan atau aktivitasnya diawasi oleh anggota. Lalu yang kedua, keterbatasan pengembalian dari modal. Demikianlah presentasi saya mengenai bentuk kelembagaan agribisnis. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.